terkait dengan apa yang diucapkan tadi oleh Romo Singgih, itu dukun Bante. Beban hidup yang topiknya sekarang ini beban hidup ya Bante. Solusi yang apa yang telah Bante ucapkan tadi itu sangat merupakan memang dasar daripada pola pikir wawasan yang luas. Tapi ini kalau diimbangi dengan, kalau secara umum kita mengenal namanya black magic ya Bante ya. Ada yang istilahnya black magic, itu bagaimana tanggapan Bante terhadap hal tersebut begitu. Selain yang tadi sudah Bante ungkapkan, solusinya apalagi Bante kira-kira? Selain memperbanyak perbuatan baik, ucapan baik, dan pikiran yang baik. Terima kasih Bante. Ya, langsung dijawab saja supaya nanti siapa tahu Langsung, penanya baik, kedua satu-satu itu ya, silakan Bante. menanggapi jawabannya atau mungkin sudah terjawab dari yang saya sampaikan. Ya, tentang black magic atau sebetulnya ya mungkin perdukunan ini. Wah, ini Romo Singgih malah jadi membuka topik baru ini tentang perdukunan. Prinsip perdukunan itu adalah mendoakan orang agar orang itu karma buruknya berbuah. Ini sebetulnya kebalikan dari prinsip kalau kita membacakan parita untuk orang sakit. Ya, saya yakin umat Buddha kan pernah ya, atau mungkin sudah sering bahkan membacakan parita untuk orang sakit. Teman kita sakit, kemudian kita datang ke sana dan kemudian kita membacakan parita. Sebetulnya itu tujuannya adalah saya melakukan doa agar mengkondisikan karma baik dari si sakit itu berbuah dalam bentuk kesembuhan. Nah, sehingga kita doain, loh, setelah kita bacakan parita, kok sembuh? Nah, bukan hanya paritanya saja yang membuat sembuh, tetapi paritanya ini mengkondisikan buah karma baik yang dia miliki dipercepat sehingga matang dan akhirnya sembuh. Mestinya matangnya sebulan, dalam 2 minggu akhirnya matang dan sembuh. Nah, ini kalau kita membacakan parita untuk orang sakit. Di sisi satu. Di sisi yang lain, kita bisa membacakan doa, bukan kita ya, tapi ya ada orang-orang tertentu yang bisa membacakan doa, mengkondisikan orang yang dibacakan doa itu mengalami sakit, atau mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, apakah dalam problem ekonomi, rumah tangga, kesehatan, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya hasil doa. Sama dengan tadi yang ketika kesehatan ya. Didoakan ini sebetulnya istilahnya mengkondisikan, ibaratnya Anda itu memberi apa ya, meletakkan mungkin kalau ada buah. Saya tidak tahu ini Romo Singgih kalau buah di Bali, misalnya buah mangga ya, mestinya mau matang dalam 5 hari ke depan, tapi kemudian kita simpan dengan cara tertentu, agak panas tempatnya, sehingga diperam bahasa Indonesianya, itu akhirnya dalam 3 hari matang. Kalau di Bali pakai cara apa ya diperam itu ya? Apa Romo Singgih? Kalau kita sebutnya di karbit gitu ya Bante ya. Memang pakai karbit. Memang pakai karbit. Ya, istilahnya seperti itu Bante. Di karbit biar lebih cepat Oke. gitu. Oh ya, ya. Jadi bahasa Indonesia sebetulnya diperam, ya. Tapi mungkin ada beberapa yang dulu waktu sekolah diajar, tapi sekarang sudah lupa karena jarang dipakai, sehingga adanya di karbit. Memang dulu pakainya karbit, memang karbit rasanya sekarang sudah enggak dipakai lagi. Itu artinya buah mangganya mestinya matang dalam 5 hari. Kemudian kita peram, kita karbit lah katakanlah begitu sesuai dengan apa yang Anda ketahui.
dalam 3 hari matang. Tapi Anda ingat, itu buah mangga yang dalam kondisi layak untuk dikarbit. Kalau buah mangganya itu masih kecil, Anda mau karbit seberapa banyak, dia tidak bisa. Dia harus ada kondisi tertentu. Jadi artinya, kalau sekarang orang yang sakit itu, karma baiknya itu sudah memang seperti buah mangga yang layak dikarbit, maka begitu kita bacakan doa, dia seperti karbit itu, langsung matang atau lebih cepat matang. Sebaliknya, kalau buah karmanya si sakit itu masih seperti mangga itu yang masih kecil, maka dikarbit pun dia nggak bisa. Maka kita sudah doakan loh ini, ya. Tadi kita sudah tiap hari datang. Dulu didoain orang 5, nggak sembuh. Kemudian kita tambah jadi orang 15, nggak sembuh juga. Kita tambah jadi 30 orang, nggak sembuh juga. Kenapa? Ya, dipikirnya karbitnya masa kurang nih. Ya tadi dikarbit 5 orang nggak bisa, dikarbit 10 nggak bisa, dikarbit sekarang 40 orang. Kok tetap nggak bisa? Adanya malah yang sakit pingsan kepanasan karena kamarnya dimasukin 40 orang misalnya. Nah ini gimana ini? Karena dia buahnya masih kecil, terlalu kecil untuk dikarbit. Nah, itu dari sisi orang sakit bisa sembuh, atau orang sakit tidak bisa sembuh. Demikian pula sekarang dari sisi gelap, yaitu mendoakan orang biar sakit, atau biar mengalami kesulitan. Itu adalah seperti mengkarbit juga. Nah, jadi sekarang misalnya si A mendoakan si B supaya sakit-sakitan. Si A, si B ini sehat nih hari ini sehat, dia wah olahragawan lah, kemudian dia aktif di masyarakat, kemudian si A ini tidak suka sama si B, kemudian si A ini pergi mungkin ke dukun atau mungkin ya si A ini pandai mendoakan orang, dia mendoakan supaya si B ini sakit. Ini sebetulnya doa si A ini adalah karbit. Kalau si B ini punya buah karma buruk yang mau matang dalam bentuk sakit, maka begitu dikarbit, dia sakit sungguhan. Tapi kalau karma baiknya masih cukup, dan karma buruknya ini buahnya masih kecil, didoakan sampai habis bunga 1 kuintal pun, tidak bisa. Sehingga orang mengatakan, wah ini sakti banget ya, kita doain, wah kita malah doanya rame-rame nih, 50 dukun ini barengan ini doain, kok sehat-sehat aja ya? Kenapa? Karena buah karma buruknya masih kecil. Jadi prinsipnya dia mendoakan, mengkondisikan karma buruk berbuah. Nah sekarang dari penanya tadi mengatakan, selain berbuat baik, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kata-kata ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena supaya kita memiliki cukup karma baik yang banyak, sehingga buah karma buruknya itu mengecil, kuncinya tetap sama, kurangi kejahatan dan tambah kebajikan. Sehingga kalau tadi ada orang sakit, didoakan biar sembuh, itu karena modalnya karma baik yang mau matang kemudian dipercepat, sehingga si sakit juga didorong untuk selalu berbuat kebaikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Maka orang supaya terhindar dari magic juga harus berbuat banyak kebajikan. Sehingga tidak bisa mengatakan selain berbuat baik, tidak bisa. Justru kebaikan ini kuncinya. Karena dengan kita banyak berbuat baik, maka seperti garam dan air itu. Kalau sekarang garamnya masih sedikit, orang itu tidak bisa mengkondisikan garam airnya ini menjadi asin, tidak bisa. Kenapa? Karena si orang yang tadi mau di magic itu, timbunan karma buruknya memang sedikit, dia tidak bisa. Makanya dukun yang paling pandai pun belum tentu bisa memagic seseorang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena karma buruknya tidak mendukung untuk matangnya.
sehingga mengalami penderitaan akibat di black magic tadi. Ya, jadi sekarang bagaimana supaya orang terbebas atau terhindar dari black magic? Perbanyak kebajikan juga sama dengan mengatasi beban hidup tadi. Perbanyak kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Bagaimana kalau setelah terkena cara mengobatinya, juga tetap memperbanyak kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Agar buah karma buruk yang dia miliki ini segera selesai dan buah karma baiknya segera muncul. Sehingga dalam bentuk kesembuhan itu dia bisa rasakan karena karma baiknya segera berbuah. Begitu, mudah-mudahan si penanya memahami dan tidak lagi mengabaikan selain berbuat baik, apalagi yang harus dilakukan. Saya kembalikan lagi, harus berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, baru terbebas dari black magic yang mau datang atau menyelesaikan black magic yang sudah di dalam. Selamat malam Bante Satyatu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sky dan saya izin bertanya terkait satu hal Bante. Tadi saya sempat mendengar Bante menyebutkan bahwa kalau penderitaan tuh bukan datang dari orang lain Bante. Nah, ketika mendengar ini saya ingat dengan Asewana Cabalanang Pandita Nanca Sewana Bante. Itu bergaul dengan orang bijaksana dan tidak bergaul dengan orang yang tidak bijak. Nah, ketika kita sudah terjebak di suatu pergaulan yang ternyata tidak bijaksana dan kita sadarnya telat sadar Bante istilahnya. Nah, ketika kita udah tahu, misalnya, oh ini pergaulannya udah nggak bener nih, misalnya merugikan saya. Kira-kira kalau kita pergi kayak memutuskan hubungan pertemanan gitu, apakah sebagai karma buruk Bante atau justru itu adalah tindakan yang tepat ya Bante? Karena jujur ini sempat jadi dilema juga dalam hidup saya Bante. Sekian Bante, terima kasih banyak. Baik, pertanyaan yang sangat nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita kadang salah memilih teman. Saudara-saudara, di dalam Dhamma itu memang ada di dalam Manggala Sutta dikatakan jangan bergaul dengan orang tidak bijaksana. Bergaullah dengan orang bijaksana. Ya, memang ada kata-kata itu. Kenapa? Karena bergaul dengan orang tidak bijaksana, kita bisa terpengaruh. Itu dikasih contoh misalnya, kertas untuk membungkus kayu cendana, katakanlah kertas untuk membungkus dupa lah. Maka kertas yang tadi tidak berbau, sudah selesai untuk membungkus dupa, nanti kertas ini bisa wangi loh. Jadi berkumpul dengan dupa, berkumpul dengan wangi, berkumpul dengan orang bijaksana, kita bisa bijaksana juga. Kemudian ada kertas lilin yang biasa kita kadang kalau untuk nasi bungkus itu. Kemudian kertas lilinnya ini nggak bau apa-apa. Kalau tadi untuk membungkus dupa, kertas lilin ini wah jadi wangi. Sekarang kertas lilin ini untuk membungkus daging atau ikan yang baunya amis. Nah, nanti kertas lilin ini juga akan bau. Nah, disitulah dikatakan bahwa kalau kita berkumpul dengan orang tidak bijaksana, kita bisa ikut menjadi tidak bijaksana. Berkumpul dengan orang bijaksana, kita bisa menjadi bijaksana juga. Nah, tapi juga ada sisi yang lain di dalam Dhamma yang disampaikan. Tangan kalau tidak luka, pegang racun, tidak masalah. Artinya bahwa kalau batin kita ini sudah seimbang, berkumpul dengan siapa saja itu biasa-biasa saja. Nah, tetapi ya mungkin kita untuk keseimbangan batin agak sulit, sehingga tadi dikatakan, kalau saya sudah ketemu dengan orang yang tidak bijaksana, mau pergi itu bagaimana? Tidak problem, cuman begini ya, orang tidak bijaksana itu tidak 100%. Di dalam masyarakat sebetulnya kita melihat bahwa orang itu tidak 100% baik, tidak 100% buruk.
Ada orang baik tapi juga punya keburukannya sendiri. Ada orang tidak baik tapi juga dia punya kebaikannya sendiri. Nah, sekarang kita berkumpul dengan orang yang tidak baik. Oke, berkumpul di bidang apa nih? Misalnya, wah saya ini nggak cocok kalau berkumpul dengan dia, ini urusan agama. Karena dia itu selalu mengajak saya untuk males ke wihara, misalnya. Wah ini bikin tidak beres nih. Ya, oke. Dia dia mengkondisikan saya tidak mau ke wihara. Kalau gitu di bagian urusan agama ini, bagian ke wihara ini, saya tidak mau hubungan sama dia. Misalnya, ayo kita ke wihara bareng. Enggak lah, karena nanti pasti dia omongannya, wih sok suci nih ke wihara segala gaya. Ini contoh aku nih. Ya, aku nih kalau ke wihara cuma setahun sekali waktu Wesak saja misalnya. Wah, kita jadi repot nih. Jadi ini tidak bijaksana bagian itu. Tapi mungkin dia punya bijaksana di bidang yang lain. Misalnya, dia itu pandai di bidang misalnya servis sepeda motor misalnya, atau servis kendaraan misalnya. Sehingga kita kalau ada kendaraan rusak, ya kita boleh serviskan ke dia. Nggak ngapa-ngapa. Tapi begitu dia ngomong urusan biara, maaf ya, kita ngomong yang lain aja. Kenapa? Karena ada sisi yang kebaikannya yang kita bisa dapatkan juga karena dia tidak 100% jahat. Tapi kalau seandainya Anda tetap merasa nggak nyaman lah saya kumpul sama dia, silakan Anda meninggalkan orang itu, tidak ada problem. Karma itu adalah niat. Anda niatnya apa? Kalau Anda niatnya mau jahat sama dia waktu meninggalkan dia, itu karma buruk. Tetapi kalau Anda tidak punya niat buruk dengan dia, Anda hanya menjaga diri Anda ini seperti kura-kura masuk ke cangkangnya, Anda tidak masalah. Nah, perginya tentu baik-baik. Misalnya, Anda mengurangilah sedikit-sedikit pertemuan dia dulunya tiap hari, mungkin jadi 2 hari sekali, mungkin jadi 3 hari sekali, seminggu sekali, dan akhirnya mungkin sebulan sekali, dan seterusnya. Ya, jadi penghindaran itu bukan berarti 100%, karena tiap orang itu punya kebaikan dan kekurangannya. Kita merasa diri kita baik, tapi ingat, kita pun juga punya kekurangan. Orang yang kita cintai, kita ngomong, wah dia baik sekali, tapi ingat, orang yang kita cintai itu pun punya kekurangan. Dalam beberapa nasihat perkawinan, saya sering mengatakan, ketika kamu mengambil dia sebagai pasangan hidup, pasti kamu merasa dia adalah yang paling baik, paling sempurna. Tetapi ingat, yang kamu jadikan pasangan hidup itu adalah satu paket kebaikan dan keburukan. Jadi kamu setelah bisa menerima kebaikannya, kamu juga harus bisa menerima keburukan atau kekurangannya. Sama dengan pasanganmu ketika menerima dirimu juga sama. Dia mungkin melihat kamu baik, tapi watak-watak kamu yang buruk pun dia juga harus bisa menerima. Jadi di dalam hidup kita ini tidak ada yang baik 100%, tidak ada yang buruk 100%, tetapi ada baik dan buruknya. Nah, jadi orang yang kita hindari itu mungkin dia tentang omongan diajak ke wihara perlu kita hindari. Ini toksik banget nih kalau urusan wihara kita nggak mau ngikut lah. Tapi kalau urusan mungkin bengkeli sepeda motor atau kendaraan, wah dia memang jagonya. Ya sudah, kita ambil nilai-nilai positifnya dan kita hindari nilai-nilai negatifnya. Dengan cara demikian maka kita bisa bergaul dengan baik. Tapi kalau kita menghindari pun bukan karma buruk kalau bukan niat yang jahat. Karena karma adalah niat. Anda bisa menghindar pelan-pelan dengan berbagai strategi, mengurangi komunikasi, sehingga hasilnya ya tidak terlalu berdekatan lagi dengan dia, sehingga pengaruh-pengaruh buruknya pun tidak lagi masuk ke dalam diri kita. Demikian, mudah-mudahan jawaban ini memberikan manfaat atau bisa menginspirasi juga bagi yang mendengar saat ini untuk bertanya secara langsung ataupun tertulis di chatnya YouTube. Silakan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari YouTube, Bante, dari Edward Huang dari Medan. Apakah beban hidup seseorang dipengaruhi oleh utang budi kepada orang lain
Bisakah kita mengurangi timbunan karma buruk dengan rutin membaca parita dan fangsen, Bante? Apakah beban hidup ini karena hutang budi? Nah, ini tergantung pola pikir. Ada orang mengatakan hutang budi ini beban ya. Duh, kenapa ya saya dulu dilahirkan sama orang tua, jadi saya sekarang punya hutang budi sama orang tua. Waduh, beban. Ya, ini jadi sempit nih cara berpikirnya. Tapi coba cara berpikir luas. Dulu aku dilahirkan sama orang tua. Ini kesempatan saya membalas jasa kepada orang tua. Karena di dalam Dhamma dikatakan jasa orang tua ini besar sekali. Ya, sehingga kita menggendong 100 tahun pun tidak bisa membalas jasa orang tua. Wah, dengan cara begitu itu menjadi tantangan. Karena itu kita jangan selalu berpikir beban hidup karena kita nanti menjadi sempit. Ya, nah sehingga hutang budi ini apakah jadi beban hidup atau tidak sangat relatif. Kita tidak bisa menentukan sekarang karena itu tergantung pribadinya masing-masing. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan kedua tadi apa ya? Yang kedua, bisakah kita mengurangi timbunan karma buruk dengan rutin membaca parita dan fangsen, Bante? Oh iya, membaca parita dan melepas makhluk itu sebetulnya adalah termasuk perbuatan baik. Waktu kita membaca parita, kita itu sebetulnya punya pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perilaku yang baik. Ya, kita tangannya diam, kemudian kita mengucapkan, walaupun mungkin kita parita, kita tidak ngerti artinya sekalipun, yakinlah bahwa parita itu ucapan-ucapan yang baik. Kalau nggak percaya, buka buku Parita Suci, nanti pada waktu santai, baca pelan-pelan, nanti Anda akan tahu bahwa itu adalah hal-hal yang baik yang disampaikan di sana. Nah, kemudian pada saat kita membaca Parita, kita juga pikirannya yang baik. Saat kita membaca Parita, pikiran, ucapan, dan perilaku kita baik. Sering-sering membaca Parita, berarti sering berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Misalnya, tiap hari kita sering membaca Parita 15 menit. Pagi bangun tidur 15 menit, malam mau tidur 15 menit. Jadi, 1 hari setengah jam kita berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Dalam 1 bulan, 30 hari, sama dengan kita 15 jam punya pikiran, ucapan, dan perilaku yang baik hanya dengan membaca Parita. Dalam 1 tahun, ya 15 jam kali 12. Dilakukan 10 tahun, semakin banyak lagi. Nah, itu adalah pembacaan Parita. Pelepasan makhluk juga sama. Waktu melepas makhluk, kemudian kita mengulang dalam batin, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Berarti pikiran, ucapan, dan perilaku juga baik. Itu ya karma baik juga. Tetapi di dalam Dhamma, bukan hanya itu yang harus kita kerjakan. Bahwa tangan kaki kita ini bisa untuk membantu orang tua. Tangan kaki kita ini bisa untuk membantu tetangga. Tangan kaki kita ini bisa untuk membantu masyarakat. Lakukan itu. Jangan cuma membaca Parita tetapi kucing tetangga ditembak, ya, kemudian anjing tetangga ditangkap, kemudian dicekik. Nah, itu kurang sempurna apa yang dilakukan itu. Jadi membaca Parita bagus, tapi tangan kaki gunakan untuk berbuat baik. Kemudian ucapan, gunakan untuk ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik kepada teman, ucapan baik kepada orang tua, ucapan baik kepada tetangga, ucapan yang baik kepada lingkungan kita. Bukan hanya membaca Parita saja. Dan kemudian pikiran-pikiran kita ini juga diisi yang baik. Ya, jadi jangan terlalu berpikir negatif, tapi berpikirlah yang baik. Ya, sehingga dengan demikian bukan hanya membaca Parita yang menambah kebajikan, bukan hanya melepas makhluk menambah kebajikan, tapi menggunakan tangan, kaki, mulut, dan pikiran kita untuk berbuat baik demi kebahagiaan lingkungan, masyarakat, dan semua makhluk. Itulah kebajikan yang akan mengkondisikan kita hidup bahagia. Ya, jadi niat Anda berbuat baik dengan baca Parita itu sudah bagus, tapi lanjutkan dengan tangan, kaki, ucapan, dan
pikiran kita untuk kebahagiaan semua makhluk. Baik, Bante. Jadi kembali lagi ke yang tadi ya, Bante ya. Jadi bagaimana merubah beban menjadi tantangan tergantung dari pola pikir kita ya, Bante, cara berpikirnya. Kemudian juga begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, kita gunakan semaksimal mungkin kemampuan kita yang kita punya. Baik, Bante. Kita lanjut satu lagi, Bante. Ini ada dari YouTube juga pertanyaan. Dari Desi Widya. Saya di Pekalongan, Bante, ketika kita hendak mengatasi beban hidup, kadang kan kita membuat pilihan yang sulit. Apa baiknya yang menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan itu? Terima kasih, Bante. Ya, sekarang kita punya problem atau yang dikatakan beban hidup itu, lalu putusannya sulit banget ya, ada dilema mungkin ya. Ini sebetulnya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Saya punya teman lingkungan yang kurang bagus, enaknya ditinggal atau enggak ya. Kalau ditinggal apa saya karma buruk. Sebetulnya ini bagian dari kesulitan juga. Nah, jadi sekarang dasar keputusannya itu apa? Dalam kehidupan kita ini, setiap keputusan pasti ada resikonya. Tidak ada keputusan tanpa resiko. Karena resiko itu adalah konsekuensi logis suatu keputusan yang kita ambil. Jadi, kalau di dalam Dhamma kan ada disampaikan tuh. Sang Buddha menyampaikan kepada Atula bahwa kita duduk ya dicela, berdiri ya dicela, ngomong ya dicela, diem ya dicela. Artinya apa? Setiap keputusan kita itu ada risiko. Anda memutuskan untuk duduk, ya enggak apa-apa. Beberapa orang mengatakan, nah, bagus duduk. Tapi ada beberapa orang mengatakan, ngapain duduk terus tiap hari? Nah, jadi ada celaan. Oke, saya nggak duduk tapi jalan. Bagi orang yang tertentu akan mengatakan, nah itu bagus, jalan-jalan. Bagi orang yang lain, kok jalan-jalan terus sih? Ya, duduk dicela, jalan dicela. Diem dicela, ya sudahlah kita diem. Kok diem terus sih? Kayak patung. Nah, jadi dicela. Ya sudah, ngomong terus, ngoceh terus kayak burung. Salah lagi. Kenapa? Setiap keputusan mempunyai konsekuensi logis. Nah, sekarang di dalam menghadapi pilihan yang sulit itu, keputusan harus diambil adalah keputusan yang konsekuensi logisnya paling sanggup kita tahan. Jadi sebelum Anda membuat keputusan, sangat baik kalau kita membuat daftar hal-hal baik dan hal-hal buruk apabila keputusan ini diambil, hal-hal baik dan hal-hal buruk apabila keputusan ini tidak diambil. Jadi misalnya sekarang sebagai contoh mungkin saya punya beban hidup tentang ekonomi, jadi rumah saya ini harus saya jual. Jadi kalau rumah ini dijual bagaimana, kalau rumah ini tidak dijual bagaimana. Ini semua ada kok konsekuensi logisnya. Nah sekarang saya pertimbangkan rumah saya kalau dijual, maka beban hidup saya secara positif ini saya bisa selesaikan. Kemudian urusan-urusan ini bisa saya selesaikan. Risikonya saya tidak punya rumah. Keluarga juga jadi bagaimana ini. Nah, dan seterusnya ini ada banyak poin. Kemudian kalau tidak dijual rumahnya, maka keuntungannya adalah keluarga masih ada rumah, ini poin-poin ini ada, tapi risikonya adalah beban hidup saya tidak berkurang. Nah, kemudian risiko yang paling Anda sanggup terima apa? Misalnya, wah, anak-anak ini masih kecil ya. Jadi kalau keluar dari rumah, kemudian tinggal di lingkungan yang nggak benar, kemudian juga di sekolah yang nggak beres, karena nanti masalah pendidikan dan lain sebagainya, wah, saya nggak sanggup itu ngurus anak-anak seperti itu. Oke, kalau gitu saya harus tinggal di rumah itu. Jadi nanti beban hidupnya, kesulitan ekonominya ini harus saya cari jalan lain. Tapi sekarang anak-anak sudah dewasa,
anak-anak sudah mandiri, mungkin malah keluar kota dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau sekarang rumah ini saya jual, saya bisa karena anak-anak sudah tidak tergantung lagi dengan saya. Nah, jadi itu adalah risiko yang saya bisa sanggup. Paling saya ya kontrak rumah nanti kalau dijual dengan nilai X ini, kemudian bisa untuk membayar sana, membayar sini, saya masih punya sekian jumlahnya, maka saya bisa kontrak rumah atau mungkin beli rumah yang lebih kecil. Oke, kalau gitu saya jual. Nah, jadi ini dilema semacam ini harus dipertimbangkan dulu konsekuensi logisnya. Bukan hanya berbicara keuntungannya, saya mengambil keputusan ini dan keuntungan tidak mengambil keputusan itu. Tapi saya harus berbicara risikonya saya mengambil keputusan ini dan risikonya saya tidak mengambil keputusan ini. Risiko yang paling kecil yang saya sanggup, itulah keputusan yang harus saya ambil. Ya, nah ini dimensinya banyak sekali. Saya hanya bisa menyampaikan sampai di situ sebagai dasar untuk membuat keputusan yang sulit menentukan pilihan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Romo Singgih lanjutkan. Dari Jenny Dominic. Ya, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin tahu, Bante, apakah benar kekuatan pikiran itu benar adanya dan bisa membantu menghapus beban hidup? Karena ada sebagian orang beranggapan itu hanyalah halusinasi, Bante. Silakan, Bante. Baik. Jadi apakah kekuatan pikiran itu ada? Dan apakah bisa membantu beban hidup? Nah, sebetulnya ini yang tadi kita bahas di awal adalah pikiran. Ya, jadi kan tadi saya katakan di awal ya, bahwa yang disebut beban hidup itu bagi seseorang, mungkin bagi orang lain tidak. Kenapa? Karena dia bersifat subjektif. Kalau sudah bersifat subjektif beban hidup ini, berarti tergantung pola pikir masing-masing. Nah, pola pikir masing-masing itu kemudian saya sampaikan tadi adalah pola pikir kita sempit atau luas. Kalau sempit, semua menganggap sebagai beban hidup. Bahkan punya HP terbaru pun beban hidup. Punya mobil yang kuno juga beban hidup. Ya, wah HP baru nih saya nggak mau lagi belajar yang ulang dan lain sebagainya, itu jadi beban hidup. Tapi pola pikir yang luas melihat segalanya itu sebagai tantangan. Jadi, wah aku punya HP baru, aku belum belajar nih, ini kesempatan saya untuk melakukan peningkatan kualitas diri. Kalau tadi juga ada penanya sebelumnya bahwa apakah dengan hutang budi itu beban hidup, ini juga tergantung pola pikir. Kalau sekarang hutang budi itu dianggap beban hidup, aduh kenapa ya saya dilahirkan ini membuat saya ini hutang budi sama orang tua, sama guru, sama teman, sama saudara, sama petani, sehingga saya sekarang harus makan pakai nasi ini. Ini kan saya hutang budi sama petani, sama nelayan yang ngambilkan ikan, sama peternak karena saya juga makan daging dan lain sebagainya. Lah itu kan akhirnya kita ini hidupnya merasa sangat berbeban banget. Itu kan pola pikir. Sebaliknya sekarang, orang yang berbeda melihat kesulitan itu dengan cara berpikir yang luas. Bahwa ini adalah tantangan, hutang budi ini adalah tantangan. Bahwa saya sudah dilahirkan dari orang tua, sekarang hutang budi ini saya balas dengan orang tua, harus bahagia melahirkan saya, tidak ada kekecewaan melahirkan saya. Jadi saya harus berprestasi, saya harus menjadi orang yang baik dalam pikiran, ucapan, dan perilaku. Ini tantangan. Ketika petani sudah menanam padi di sawah sehingga saya bisa makan, apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Saya minimal saya mendoakan supaya mereka bahagia. Atau saya akan berkarya untuk membantu para petani, atau saya berkarya untuk membantu para peternak dan nelayan dan lain sebagainya, sehingga balas budi kita itu menjadi bermanfaat, bukan beban hidup. Nah ini pola pikir. Justru di dalam Dhamma, pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka itu dari pikiran kita, bukan orang lain yang membuat.
Kita tidak terbiasa di dalam Dhamma mengatakan, gara-gara kamu sih membuat saya menderita. Tidak ada. Yang membuat menderita adalah harapan kita yang tidak tercapai pada orang lain. Selama kita masih menyalahkan pihak lain, kita belum menjalankan Dhamma dengan baik. Jadi, cobalah renungkan pada diri kita sehari-hari, seberapa banyak kesulitan kita itu kita bebankan kepada orang lain. Aduh, kalau saya bukan anaknya ini, hidup saya lebih bahagia. Berarti kita menyalahkan orang tua kita. Itu pola pikir yang tidak tepat di dalam Dhamma. Karena semua itu dibuat dari keinginan kita. Saya ingin orang tua saya bukan ini. Saya ingin orang tuanya saya yang itu. Kenyataan saya orang tuanya yang ini. Saya terima ini sebagai kenyataan, dan kemudian saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kebahagiaan karena saya memiliki pola pikir yang luas, menjadikan hidup ini semua sebagai satu kesempatan untuk maju, sebagai tantangan untuk maju. Jadi ini bukan halusinasi, ini adalah di dalam Dhamma pikiran pelopor segalanya. Ya, suka dan duka kita itu berasal dari pikiran, dan beban hidup kita itu, yang disebut beban itu hanya karena pikiran kita, keinginan kita tidak menjadi kenyataan. Begitu pikirannya kita ubah, hidup ini menjadi bahagia. Bagaimana cara mengubah pikiran yang lebih paling sederhana? Adalah dengan mengucapkan untung. Jadi, kemarin kalau ada kecelakaan di mana ya, ada kecelakaan kendaraan besar yang korbannya agak banyak, korbannya tidak ada, dia dikatakan ada kecelakaan besar begini, untung tidak ada korban jiwa. Nah, jadi itu sebetulnya sudah mengurangi beban hidup. Nah, sekarang Anda coba sering-sering mengucapkan kata untung. Wah, bagaimana? Oh, saya rugi 1 juta hari ini. Untung ruginya cuma 1 juta, tidak 5 juta. Loh, rugi pun jadi untung. Wah, untungku 5 juta. Untungku 5 juta. Coba kalau aku tidak serius, untungku cuma 3 juta. Loh, coba. Jadi hidup ini selalu beruntung karena kita mengucapkan untung, untung, dan untung. Ini adalah pola pikir, ini bukan halu. Ini mengkondisikan kita ini punya kebijaksanaan, punya pengertian. Dalam kesulitan apapun juga, katakanlah untung, maka hidup Anda pasti akan beruntung. Ya, itu di budaya masyarakat banget di Jawa, di Timur, mungkin juga di Bali pun akan sama seperti itu, ataupun di daerah-daerah yang lain, karena kita ini kan acaranya live ya, jadi mungkin diikuti dari berbagai tempat, ada dari Pekalongan, dari Medan, dan lain sebagainya. Mungkin di daerah-daerah yang lain, coba, mungkin ada kata-kata untung itu juga. Jadi misalnya ada orang kecelakaan, itu yang paling sering. Wih, kecelakaan nih, untung loh, nggak ada korban. Wah, kita satu kata untung. Ada, motornya rusak. Oh, untung cuman motornya rusak, orangnya masih sehat. Enggak, orangnya lecet-lecet, untung cuman lecet-lecet, nggak patah tulang. Ternyata patah tulang loh, kakinya. Untung cuman kakinya. Bukan yang lain-lain. Tapi selain kakinya juga kepalanya. Oh ya? Oh, untung loh. Walaupun kepalanya gegar otak, tapi dia masih sadar. Oh, koma loh dia. Untung masih hidup. Oh, meninggal. Untung langsung meninggal. Jadi sudah nggak cacat lagi atau apa. Jadi ada untungnya terus, coba. Dari mulai cuman kendaraannya nggak rusak, sampai meninggal pun masih dikatakan untung. Mungkin di beberapa daerah akan ada seperti itu. Itu sebetulnya pola yang sangat menenangkan. Menenangkan orang yang dalam kondisi sulit bagaimanapun juga. Dia jadi punya semangat.
Kalau tadi kan kita solusinya dua ya, ada keyakinan dan ada semangat. Yakin bahwa kesulitan ini satu ketika pasti akan berubah dan ada semangat untuk berjuang. Nah, semangat berjuang itu dimulai dengan kata untung tadi, sehingga, tidak apa-apa, masih untung aku seperti ini. Tidak menyesali yang hilang, tapi mensyukuri yang masih kita miliki. Itu adalah pola pikir untung. Jadi kecelakaan, kita hilang, sudah beberapa hal kehilang. Tapi kita masih mensyukuri bahwa untung kendaraannya nggak rusak. Tapi yang meninggal tadi, ya kita juga mensyukuri meninggalnya ini karena kita tidak lagi memikirkan yang hilang, tapi kita mensyukuri yang kita masih miliki, yaitu ya sudahlah, untung dia meninggal jadi tidak lagi koma atau mungkin malah lahirnya atau mungkin hidupnya jadi menderita karena cacat dan lain sebagainya. Ini adalah pola pikir yang bagus sekali di Indonesia, ini menjadi semacam budaya yang ya kalau kita kembangkan di dalam diri kita, hidup kita ini menjadi sangat beruntung. Apapun juga menjadi sangat beruntung. Jadi kekuatan pikiran itu memang ada dan dapat membantu meringankan beban hidup, bahkan menghapus, melenyapkan beban hidup. Dengan pola pikir yang luas, beban hidup itu menjadi tantangan untuk kita lebih maju dan memperbaiki kualitas diri kita. Baik, ini mungkin ini yang terakhir Bante, ada pertanyaan. Ini yang mungkin saya tiba-tiba masuk ke handphone saya, makhluk tak tampak ini kayaknya Bante, NN, kodenya N Bante. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, kekhawatiran tentang masa depan, termasuk beban hidup juga bagi sebagian orang. Misalkan mempersiapkan hidup bersama dalam perkawinan, tentang ini dan itu. Padahal kakek nenek, orang tua kita dulu menjalani dengan apa adanya, dan keluarga mereka bahagia, dan anak-anaknya sukses. Tapi orang-orang yang sekarang justru khawatir berlebihan menghadapi masa depannya. Mengapa hal ini terjadi, dan apa solusinya Bante? Anumodana Bante. Iya, pertanyaan yang bagus walaupun oleh orang yang tidak mau disebut namanya. Padahal kalau disebut kota pun akan menarik sekali ya, seperti tadi ada dari Medan, Pekalongan dan lain sebagainya, karena berarti acara ini kan diikuti oleh banyak orang. Ya ini manfaatnya acara live streaming itu adalah bisa diikuti oleh banyak orang ini. Nah, saudara-saudara, kalau tadi dikatakan bahwa memikirkan masa depan ini beban hidup. Sekali lagi, pola pikir sempit, pola pikir luas ini harus dimengerti baik-baik ya. Jangan terlalu gampang menganggap itu beban hidup. Ini kalau sekarang kita jalan, katakanlah ada perjalanan mungkin butuh katakanlah 2 kilo lah, atau 1 kilometer aja lah, enggak usah jauh-jauh, atau 100 meter lah, karena sekarang orang ini agak males jalan, ya 100 meter. Baru jalan 10 meter, kita lalu mengatakan, aduh, kok baru 10 meter ya, masih 90 meter. Pola pikir ini menjadikan 90 meter itu beban. Aduh, kok baru 10 meter, masih 90 meter. Lalu membuat kita ini semangatnya berkurang. Kenapa? Karena pikiran kita ini sudah mau ngeblok, menjadi mental block untuk semangat kita. Tapi kalau orang yang punya pikiran yang luas, terbuka, melihat semua itu sebagai tantangan, wah, sudah 10 meter, tinggal 90 meter. Jadi rasanya nyaman. Sudah 10 meter nih, tinggal 90 meter. Nah, jadi nanti maju lagi. Sudah 15 meter, tinggal 85 meter. Maju lagi, sudah 20 meter, tinggal 80 meter. Jadi rasanya semangat sekali untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dia melihat
kenyataan hidup itu sebagai tantangan untuk maju, bukan beban hidup. Nah, jadi sekarang masa depan sebetulnya bukan beban hidup, masa depan juga tantangan. Anda di generasi muda misalnya belum menikah, kemudian lihat, wah persaingan dari ini banyak sekali ya. Wah ini berarti aku harus membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya adalah punya mental pemenang. Ini adalah tantangan, jangan, aduh sulit sekali ya hidup ini, kok sekarang saya lahirnya kok di zaman hari ini, yang persaingannya demikian ketat, kok nggak seperti zaman nenek kakek saya, yang dulu gampang-gampang. Ya kita menyesali masa lalu yang nggak ada gunanya. Tapi begitu kita, oh ini tantangan, saya bisa maju ini di kehidupan yang sekarang. Teman saya bisa, mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah hasilnya adalah saya akan berusaha. Nah, kemudian orang dulu kok bisa jalani hidupnya dengan apa adanya dan bahagia? Ya, karena belajar hidup pada saat ini itu juga penting. Kenapa? Karena kita jangan menyesali yang hilang, tapi mensyukuri yang ada. Banyak orang kemudian, ya pendapatanku kok cuma segini. Wah, sulit. Nah, mensyukuri yang ada dulu. Karena kalau kita bisa menerima kenyataan, baru kita bisa berpikir untuk mencari cara memperoleh kemajuan. Tapi kalau kenyataan ini saja tidak mau diterima, kok gajiku cuma segini, kok penghasilanku kok cuma segini, nggak cukup ini kalau begini. Selalu ada ketakutan dan mental block seperti itu. Maka kemajuan pun juga menjadi sulit. Karena itu betul-betul pikiran ini harus dikelola dengan baik sehingga mental kita itu menjadi mental yang meluas, melihat kesulitan itu sebagai kesempatan, bukan menjadi mental yang sempit, kesulitan ataupun segala hal yang dihadapi dianggap semua kesulitan, maka hidup kita ini menjadi akan bersemangat setiap saat. Ya, karena itu solusinya apa ini? Solusinya adalah pola pikirnya ini, bahwa Anda punya keyakinan yang kuat bahwa segala kebahagiaan itu sebagai buah dari perilaku baik kita. Kemudian yang kedua adalah agar perilaku baik kita ini semakin banyak koleksinya, maka saya selalu mengisi hidup kita setiap saat dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya yang baik, yang bermanfaat, baik untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya, untuk bangsa dan negara saya, dan juga untuk semua makhluk. Karena seluruh kebajikan itu, buahnya pasti kembali pada diri kita. Kalau saya ingin bahagia, saya menambah kebajikan. Baik kebahagiaan di dalam rumah tangga, kebahagiaan di dalam ekonomi, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Tapi kalau saya mengurangi kebaikan, saya malas berbuat baik, maka ya saya tidak usah mengeluh kalau saya juga menghadapi berbagai rintangan, berbagai kesulitan ketika mau berkarya, mau berusaha, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa memberikan manfaat. Jangan selalu menganggap semua itu sebagai beban hidup, tapi jadikanlah itu sebagai kesempatan untuk meraih kemenangan dengan memperbanyak kebajikan, dengan semangat, ya, tapi juga berdasarkan keyakinan bahwa saya yakin buah perbuatan tidak akan lari kemana selain pada diri saya. Saya yang menanam, pasti saya yang memetik buahnya. Saya menanam kebajikan, pasti buahnya adalah kebahagiaan. Kalau saya punya keyakinan yang kuat seperti itu, dan saya terus melanjutkan dengan penuh semangat, saya berbuat baik terus dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, maka beban hidup menjadi bisa disingkirkan, dan akhirnya hidup penuh kebahagiaan, karena inilah solusi untuk menyingkirkan beban hidup yang kita khawatirkan tadi. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan sebagaimana yang kita harapkan. Beban hidup Anda pasti akan lewat kalau Anda sudah menjalankan segala yang kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih.